Baik. Sekarang hadis yang kedua. Ya. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini, ya, jikalau kalian itu sudah memasang alamat, ya, lalu masih ada yang lewat. Nah, ini juga unik juga. Kalau hanya kita baca teks arti hadisnya saja tanpa penjelasan, itu kita bakal sesat, ya, bakal zolim kita. Apa bunyi hadisnya? Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada akhadha ayyahtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa inna ma huwa syaitan, muttafaqun alaih. Ya, fa inna ma'ahul qarin. Ya, kalau kalian sholat, ya, lalu kalian pasang alamat tanda sholat tadi, ya, atau kalian menyingkir dari manusia, sholat di depan tembok atau di depan tiang, ya, itu juga namanya sutro. Tidak payah lagi pakai alamat kalau kita depan tiang, depan tembok, ya dah. Ya, kalau misalkan di masjid kita tidak ada sutro tadi misalkan, ya, sudah maju ke sop paling depan, sholat depan tembok. Tapi jangan tembok ratapan. Ada. Kasusnya itu tembok ratapan. Ya. Yahudi. Jadi sholat depan tembok itu sudah sutroh. Tembok itu atau tiang itu sudah sutroh, alamat yang alami, ya. Tanda yang alami, tanda sholat yang alami. Nah, kalau sudah kita sholat di depan sutroh, lalu ada yang mau lewat, ada masih mau lewat, kita halangi, ya. Faliyadfa'hu, maka halangi, ya, dengan tangan. Bagusnya genggam lah, ya. Yang penting menghalangi. Kalau macam ini takutnya disalami sama dia tadi, ya. Yang benar ngajak salaman gitu, ya. Kita lihat tanda ini. Ya, kalau orang tuh nak dari kanan dia macam ini, ya, atau macam ini. Tapi jangan kencang-kencang, ya. Fa'in apa? Kalau masih nak lewat, bingung dia, ngapu ngalang-alangnya aku nak lewat. Lebih kencangin lagi, ya, lebih kencangin lagi. Tapi di dalam teks ini disebutkan falyuqatilhu. Kalau artinya ialah maka bunuhlah dia. Nah, ini kan macam sangar ini. Boleh bunuh dia berarti? Bukan. Ternyata bunuh di sini maksudnya apa? Halangi dia dengan lebih kuat. Halangi dia dengan lebih kuat. Bertanda bahwasanya serius ini. Ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, dia yang lewat ini sudah dihalang masih nak lewat, ini setan, kata Rasulullah. Ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Selalu bersama insan itu, selalu bersama manusia itu dua korin, dua teman. Korin soduk minal malaikah, teman yang dari malaikat, ya, ya'muruhu bil khair, yang memerintahkan orang itu kebaikan. Maka kita sering dengar bisikan-bisikan, ya, itu memang ada. Nah, terkadang yang membisikkan itu malaikat, ya. Tapi kita jangan jadi orang ini pula nak viral cek kodam segala macam gara-gara ada bisikan malaikat. Ini ngawur itu, ya, bukan. Ya, ketika kita melakukan ketaatan, ketika kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu terkadang kata Imam Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin, itu ada ilham yulhimuhul malaikah, ya. Ilham yang diilhamkan oleh malaikat, ya, tetap jalurnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan malaikat itu untuk membisikkan kepada kita melakukan ketaatan. Jikalau kita, ya, terus meningkatkan ketaatan, ya, tapi tidak menutup kemungkinan qarin adun ladud minasyayatin, ada juga orang itu sesosok teman yang teman ini ialah setan yang musuh yang alot, ya, musuh yang sangat kuat dari bangsa jin dan setan, yang memerintahkan keburukan, wa yanha 'anil khair, dan setan ini yang mencegah dari kebaikan. Maka kadang orang itu ada bisikan-bisikan, ya. Itu kenapa? Karena dia kalau sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka makin sering setan ini membisikkan, menanamkan was-was, sehingga na'udzubillah banyak orang-orang yang bunuh diri, ya.
ya, yang nembak, yang bunuh diri jatuh dari jembatan, ya dah. Karena apa? Sengaja pengen disengat listrik, ya dah. Nah, dari itu kenapa? Karena sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan itu bukan maksudnya dia itu apa-apa. Yang jelas karena imannya lemah, ya dah. Imannya lemah karena sering maksiat. Nah, berkalut dari situ, sering dapat bisikan dari setan, sering dapat was-was dari setan, maka terjadilah hal yang tidak diinginkan tersebut. Nauzubillah, ya. Intinya dalam hadis berikutnya ialah jikalau tidak ada pembatas maka boleh memakai garis, ya, boleh memakai busur panah. Berarti busur panah itu macam mana, ya? Busur panah itu tidak bisa ditegakkan, ya, boleh pakai tegakkan busur panah, tidak. Tapi kalau tidak bisa pakai khot, pakai garis. Jadi kita sedang sholat itu, nah, garis di depan kita sampai batas kepala kita tuh, dari tempat kita tegak sampai batas kepala kita tuh garis sih, sebagai tanda kita sedang sholat. Nah, begitu juga di dalam kitab Takriratus Sadidah disebut juga pembatas jikalau sudah pakai sejadah. Maka sejadah itulah pembatas orang kita sholat, ya. Jadi kalau orang itu lewat di depan sejadah, di luar sejadah, berarti dia bukan lewat di depan kita, ya. Jangan kita kejar gitu. Lalu kita sudah ada sejadah. Jadi sejadah masjid itu sudah diibaratkan sutroh, sudah diibaratkan pembatas, berkaca dengan hadis Rasulullah ini, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian kita ini kita bisa pahami dan bisa kita terapkan. Yang baik kita terapkan, yang buruk kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita, merahmati kita, memberkahi kehidupan kita, meluaskan rezeki kita, menyembuhkan penyakit kita, memudahkan urusan kita, menghilangkan kesusahan kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah la jalibatan khairar wa bisyarat dunyawiyah wal ukhrawiyah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillah salatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.